Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kunjungan Pak Kasih ke KUA Labuan Badas, apa yang menjadi tujuan kunjungan pada hari ini? Baik, terima kasih Pak KUA, rekan ASN maupun honorer di KUA Labuan Badas. Hari ini saya kesini dalam rangka memastikan bahwa pelayanan KUA tetap berjalan sebagaimana biasanya, sekalipun daerah kita Sumbawa ini sedang dilanda wabah virus corona, tapi pelayanan tetap berlangsung dengan sistem piket sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan Kepala KUA kepada kami bahwa semua KUA telah diatur sistem piket, dan saya berharap tentunya hari ini dan seterusnya sampai 31 sistem piket tetap berjalan terkait dengan pelayanan nikah dan lain sebagainya. Petugas piket itu saya harapkan tidak memutuskan sendiri permasalahan yang ada, tapi petugas piket itu sebagai menjembatani komunikasi dengan pihak terkait, terutama kepada Kepala KUA, sehingga Kepala KUA bisa saja tidak ke kantor, tetapi Kepala KUA bisa menginfokan lewat WhatsApp grup yang ada. Dan hari ini saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Kepala KUA dan rekan-rekan bahwa kemarin kami terima surat dari Pak Kanwil terkait dengan permohonan kerjasama, terutama Bimas Islam dengan Kepala KUA dan penyuluh agama terkait dengan edukasi kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat hingga masyarakat bisa menerima dengan ikhlas karantina 14 hari. Karantina 14 hari itu ini salah satu upaya untuk mencegah merambatnya virus corona, dan itu mungkin kita berharap kepada Pak Kepala KUA untuk memaksimalkan peran dan fungsi penyuluh agama dalam layanan PNS. Di sini kan ada yang PNS Pak KUA ya? Ya, ada PNS, dan itu PNS alhamdulillah luar biasa. Karena kemarin beliau sudah membuat video, dan itu sudah kita sampaikan pada Dirjen Bimas Islam dan kepada Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, dan alhamdulillah video itu diberikan ucapan jempol kan, ucapan jempol bahwa ini adalah betul-betul berperan di masyarakat, dan ini yang perlu ditindaklanjuti karena situasi dan kondisi saat ini masyarakat kita dalam kondisi mencekam, di mana Sumbawa kan sudah zona merah Pak KUA ya, zona merah, di mana satu orang ya Pak KUA ya, satu orang yang sudah positif corona sesuai dengan rilis yang dikeluarkan oleh Pemda ya, Gubernur kemarin jumpa pers ya Ustaz ya, satu orang, dan satu orang ini juga mohon maaf tidak ada kemungkinan akan merambah ke yang lain, karena menurut perjalanan beliau dari Lombok Timur ke Sumbawa itu berganti-ganti bis kan, bahkan sempat dikunjungi oleh anak murid beliau di Kecamatan Lunyuk, 16 orang Ustaz ya, 16. Ini perlu kita antisipasi. Nah, makanya menyikapi hal tersebut sangat saya harapkan Pak KUA untuk memaksimalkan penyuluh agama, memberikan penjelasan kepada masyarakat pentingnya mencegah daripada mengobati. Mumpung belum terlalu meluas wabah ini, kita berdoa mudah-mudahan lah ini tidak meluas dengan dampak yang seperti yang di Jakarta atau tempat lain. Baru satu itu ke satu dah, jangan sampai bertambah lagi. Ini mungkin yang perlu kita sikapi. Harapan Pak Kasih kepada KUA Labuan Badas, pada penyuluh dan hulu. Ya, saya lihat KUA Labuan Badas ini termasuk pilot proyek. Artinya bahwa dari segi kapasitas dari Kepala KUA juga saya lihat luar biasa, di mana beliau juga termasuk jajaran Ketua MUI,
kemudian Satgas cepat ya penanganan corona ini di Labuan Badas. di Labuan Badas, termasuk beliau juga anggota. Selain juga beliau ketua Muhammadiyah, ini jabatan sangat strategis. Nah, sosok itulah yang kita harapkan untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat, tidak hanya dari segi kedinasan tapi dari segi organisasi pun beliau bisa menyampaikan hal tersebut. Nah, kemudian di Labuan Badas ini juga ada penyuluh yang potensial sekali, Ibu Lelu Ida, itu luar biasa, dan sempat juga kemarin diberikan penghargaan yang bersangkutan terkait dengan inovasinya untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat. Alhamdulillah Labuan Badas sudah hampir 60 majelis taklim yang dibentuk Pak Gawa ya. Hampir 60 majelis taklim, itu luar biasa. Nah sehingga tentunya harapan kami kepada Pak Gawa, mohonlah manfaatkanlah potensi yang ada itu, segi kemampuan Bapak selaku pimpinan organisasi Muhammadiyah dan selaku kepala KUA, tidak hanya penyuluh PNS, tetapi karena wilayah Labuan Badas ini menjangkau kepada bahkan di luar pulau kan, berapa desa di luar pulau Pak KUA? Ada 4 desa di luar desa. KUA kan saya juga sempat jadi kepala KUA Labuan Badas. Saat itu saya merasakan sendiri bagaimana kesulitannya, tetapi insya Allah bersama kita bisa Pak KUA. Karena saya lihat penyuluh-penyuluh yang ada di Labuan Badas ini luar biasa potensi, masing-masing punya kemampuan. Insya Allah kalau memang kita gerakkan dengan ikhlas, kemudian berikan motivasi, insya Allah. Karena masyarakat kadang-kadang kalau kita berikan sentuhan secara agama, luas agama, insya Allah akan menerima dengan ikhlas. Kemarin saja Pak KUA sempat ada semacam kelompok pemuda dengan kampung bertanya ke masalah sholat Jumat itu. Tapi kadang itu sudah ada dan bupati, tapi ingin dia gali mungkin, sehingga saya berikan maklumat MUI itu. Beliau sadar juga. Nah, rupanya beliau ingin memadukan antara edaran pemerintah dengan pendapat MUI. Akhirnya beliau sadar. Inilah peran fungsinya penyuluh agama, itu luar biasa untuk menjadi masyarakat. Saya itu mungkin ada dari Pak Kepala. Ya, insya Allah harapan Pak Kasih terhadap kami yang berada di KUA Labuan Badas ini, karena menyikapi edaran-edaran yang telah dikeluarkan baik oleh Menteri Agama, Kanwil Kemenak Provinsi NTB dan Kemenak Sumbawa, itu tetap terus bersinergi untuk menjalani dengan sebaik-baiknya, baik dari sistem tiket kerja sampai 21 April nanti, kemudian membantu pemerintah dalam menangani wabah virus ini. Dan alhamdulillah tadi kami di KUA Labuan Badas ini sudah masuk dalam tim gerak cepat cegah wabah corona ini bersama pemerintah kecamatan dan berbagai sektor tugas yang ada di Kecamatan Labuan Badas ini, sehingga kita sering memberikan informasi apa hal yang bisa dilakukan. Yang mana kemarin ada kematian di salah satu desa yang mereka menginginkan adanya takziah, dan kami turun untuk memberikan arahan gitu dengan kondisi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Dan juga beberapa tempat yang ingin melaksanakan acara-acara keagamaan yang sifatnya melibatkan lebih dari 10-20 orang. Dan alhamdulillah masyarakat ikut menyadari dan mau menerima apa yang menjadi arahan kita, baik dalam pandangan sebagai tokoh agama dari di lintas kemasyarakatan maupun dari pemerintah-pemerintah itu sendiri. Dan kita juga di KUA ini hampir setiap seminggu itu ada 2-3 kali memberikan mengingat kembali kepada pengurus masjid itu. Dan yang salah satu masjid yang masih tetap masyarakatnya mempertanyakan yaitu masjid di Dusun Kanar. Nah, itu tetap kita berikan arahan untuk mematuhi apa yang menjadi edaran
yang harus kita patuhi dengan sebaik-baiknya. Jadi begitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Pak Kasih tentang pelayanan nikah yang ada di wilayah Kabupaten Labuan Badas? Ya, baik. Bukan saja masalah nikah yang di wilayah Kecamatan Labuan Badas, tapi saya harapkan semua KUA Kabupaten Sumbawa tetap mengacu pada protokol pelayanan yang dikeluarkan oleh Edan Dirjen Bimas Islam. Itu sudah jelas di situ protokolnya, kepala KUA ya, jelas. Pelayanan nikah itu tetap berjalan sebenarnya biasa, dan untuk saat ini dimaksimalkan secara online dengan aplikasi SIMKAH ya Pak KUA. Dan saya harapkan Pak KUA supaya bertindak tegas. Bahkan ada kemarin edaran dari direktur, ya kalau memang masyarakat tidak mau mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh Dirjen Islam, jadi tunda aja pernikahan sampai dia siap untuk mengikuti protokol kita. Dan demi ini mendukung pemerintah dalam rangka pencegahan virus corona ini. Nah, kalau mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat, kita tidak bisa jamin keamanan dan keselamatan mereka gitu. Nah, protokol sudah jelas, Pak reporter. Yang pertama, lokasi pernikahan, akad nikah itu di tempat yang terbuka, artinya ventilasinya aman, sirkulasi udaranya bebas, di tempat yang tertutup. Kemudian peserta yang hadir di pernikahan itu tidak boleh melebihi dari 10 orang Pak KUA ya, betul. Termasuk catin di situ, 2 orang saksi, wali, kemudian orang tua, yang bersangkutan dan penghulu. Tidak boleh dari 10 orang. Itu sudah mutlak, itu tidak boleh lebih. Kemudian peserta yang hadir di situ harus menggunakan alat pengaman diri, pertama sarung tangan, masker, dan menjaga jarak antara protokol dengan yang lain. Selanjutnya itu mungkin saja. Itu protokol yang telah kita tetapkan, dan saya harapkan kepada teman-teman KUA dan penghulu di kecamatan bekerja sama dengan Polmas, kemudian Babinsa ya, istilahnya Babinsa, kemudian dinas kesehatan tentunya di kecamatan terkait dengan ketersediaan APD, alat pengaman diri. Mungkin bahwa kepala KUA penghulu tidak memiliki sarung tangan, kemudian masker, ya mungkin punya 1-2, tetapi kan kalau pernikahnya sampai 20 kali, repot juga kan. Nah, ini perlu makanya kerjasama dengan puskesmas. Kenapa kerjasama dengan Polmas atau Babinsa terkait dengan pembatasan ini peserta yang hadir ini. Nah, di tempat lain saya lihat alhamdulillah itu lancar Pak KUA, sudah diamankan oleh Polmas dan Babinsa. Nah, kemarin saya lihat ada Pak KUA sempat saya tegur, itu yang hadir itu lumayan banyak. Nah, saya coba surat kemarin Pak KUA, coba surat untuk menindaklanjuti bahwa edaran Bupati sudah jelas, edaran Gubernur sudah jelas, edaran pemerintah pusat sudah jelas. Bahkan itu juga sudah buat edaran, sudah diperbolehkan kan, ya, melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak terkait dengan ini pencegahan virus corona itu. Ini harapan saya Pak KUA dan Bapak selaku juga Ketua Forum KUA, tolong sampaikan ke teman-teman kepala KUA supaya bertindak tegas terhadap protokol yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ini, Pak Kasih. Bagaimana tanggapan Pak Kasih atau melihat peran KUA Labuan Badas terhadap pencegahan wabah COVID-19 ini? Ya, nanti mungkin Pak KUA yang akan menambahkan, tapi saya sedikit bikin gambaran. Alhamdulillah, saya lihat di KUA Badas ini, kenapa saya datang hari ini ke sini, saya ingin memastikan bahwa KUA Badas ini betul-betul sungguh-sungguh ya untuk melakukan itu, terkait juga dengan kapasitas beliau selaku Ketua Organisasi Keagamaan. Saya inginkan bahwa beliau juga menyampaikan melalui itu, organisasi itu tidak hanya secara kedinasan, dan saya lihat juga ada potensi-potensi yang ada di sini, seperti punya agama yang luar biasa. Saya lihat itu spesialisasinya di bidang penerangan Islam sudah mumpuni. Nah, sehingga alhamdulillah kemarin juga video itu sudah saya kirim itu ke Direktur Kanais, alhamdulillah diberikan
penghargaan lah kepada Pak Kandil juga sudah saya kirim, alhamdulillah, termasuk kepada sini luar biasa. Dan mudah-mudahan diikuti oleh kelompok yang lain. Insyaallah. Dan Bapak selaku Ketua Forum juga mungkin nanti bisa share wawancara kita hari ini, bisa didengar oleh teman-teman kawan yang lain, dan rangka meningkatkan kapasitas mereka terkait dengan ini pencegahan corona ini. Karena bukan ini masalah pemerintah pusat saja, tetapi semua kita punya tanggung jawab. Terlepas dari kedinasan, mungkin selaku ketua organisasi, semua kita punya tanggung jawab. Karena ini wabah ini sifatnya secara nasional, ya, sampai daerah-daerah, sampai desa-desa. Dan ini saya harapkan sekali lagi, terutama masyarakat kita yang desa-desa. Inilah tugas fungsinya penyuluh agama, berikan edukasi, sosialisasi tentang pentingnya karantina diri 14 hari ini. Nah, yang punya peranan adalah ini, yang sangat sering adalah penyuluh agama, non PNS, karena beliau adalah ujung tombak ya di tengah masyarakat. Dan mungkin nanti sedikit mungkin Pak Kawa bisa menambahkan terkait dengan gimana situasi, kondisi, kemudian peran serta lah, kemudian bagaimana upaya-upaya dilakukan di kecamatan ini, mungkin bisa Pak sedikit paparkan supaya menjadi semacam dalam arti bisa diikuti lah dengan kawan yang lain. Ya, kalau di KUA ini salah satu langkah kita, pertama kita menyebarkan video-video tata cara melaksanakan pernikahan itu, dengan mengupload foto-foto sesuai dengan protap yang telah disampaikan oleh Dirjen atau Menteri Agama kepada kita. Yang kedua juga setiap kesempatan juga kita memberikan arahan kepada masyarakat untuk lebih menjaga diri, terutama melalui penyuluh-penyuluh kita ini. Yang ketiga juga, ya, hari ini juga kita mengadakan penyemprotan yang tidak hanya di KUA, juga di tetangga-tetangga KUA ini, terutama yang fakir miskin. Ya, karena saya dengar sekarang orang nyemprot bayar 20.000. Ya, saya dengar bayar 20.000. Ini gratis ini Pak Kawan. Ini gratis ini. Ya, beberapa rumah yang bisa di cover tadi. Ini ada lebih 10 ya. Ya, sampai ke panti jompo. Sampai ke panti jompo. Ada panti jompo juga di sini. Ya, di sebelah ada panti jompo. Tapi jangan semprot orangnya Pak ya. Jangan semprot orangnya. Ya, salah satu usaha-usaha kita sebagai wujud ikhtiar ya, mendukung apa yang menjadi keputusan-keputusan pemerintah untuk ke depan. Insya Allah ya, terus kita akan secara bersinergi nanti bekerjasama dengan berbagai pihak guna ya sebagai langkah pencegahan, dan mudah-mudahan virus ini segera berhenti, wabah ini, sehingga masyarakat bisa lebih aman, tentram, dan bekerja sebagaimana biasanya begini. Mungkin itu saja. Ya. Demikianlah wawancara kami pada hari ini bersama dengan Pak Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa beserta Kepala KUA Kecamatan Labuan Badas. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Kasih dan kepada KUA. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.